Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam konservasi. Kembali dengan saya Wulanda Seti Syamtuti. Di sini kita akan membahas mengenai bagian-bagian evolusi atau keluarga dari evolusi sendiri. Nah, evolusi di sini adalah asal usul dari kehidupan suatu makhluk hidup, hewan, tumbuhan, manusia. Nah, di sini ada beberapa teori yang mengusulkan dalam asal usul kehidupan. Di sini ada teori abiogenesis, kemudian ada teori biogenesis. Di sini ada beberapa percobaan yang disebut dengan percobaan Redi, percobaan Spalazzi, kemudian ada percobaan Pasteur. Kemudian di sini ada teori kosmozoa dan evolusi kimia serta evolusi biologi. Kemudian yang pertama di sini ada percobaan Redi. Redi di sini dia mencoba Spallanzani dan ada percobaan Pasteur. Nah, untuk percobaan Redi di sini ada dia mencoba bagian lalat. Jadi, ketika daging dimasukkan ke dalam toples dan dia ditutup rapat, dan percobaan selanjutnya ada daging yang dibuka tutupnya tanpa ada perantara apapun dan hewan bisa masuk, debu, kemudian udara. Nah, di sini ada dua perbandingan, toples tertutup rapat dan toples terbuka. Nah, di sini pada bagian tutup toples yang tertutup rapat akan berbeda dengan tutup toples yang terbuka, apalagi tutup toples yang hanya memakai jaring-jaring saja. Nah, sebetulnya pada percobaan Redi adalah membuktikan apakah suatu bentuk atau benda mati akan menjadi suatu kehidupan baru tanpa ada bantuannya suatu makhluk hidup yang lain. Ternyata percobaan tersebut terbukti ketika dicoba dalam 3 percobaan. Yang percobaan pertama yaitu ada tanpa tutup, kemudian dikasih tutup yang rapat dengan kain tanpa hewan-hewan tersebut masuk, dan yang satu jaring-jaring hewan akan tetap bisa masuk. Nah, di situ terlihat jelas bahwa hasilnya yang tertutup rapat tidak terdapat hewan yang dapat memasuki dan akan berkembang di suatu daging tersebut. Jadi untuk pembusukan itu lama jangkanya. Kemudian dalam bagian tutup toples yang terbuka, di situ adalah ada bagian-bagian makhluk hidup yang dapat memasuki dan berkembang di sana. Jadi untuk proses pembusukannya sangat cepat. Kemudian pada saat pembusukan diberi jaring-jaring, nah di situ terlihat bahwa di situ ada perkembangbiakan dari lalat itu sendiri. Jadi di situ ada pertama lalat akan menetaskan telur-telurnya di bagian jaring-jaring karena tidak bisa atau melalui dari bagian langsung ke dalam. Jadi dia hanya menghirup bagian-bagian pembusukan itu. Nah, untuk percobaan leher angsa ini dia mencoba bakteri-bakteri ketika bakteri itu sudah ada. Apakah bakteri itu dapat membaur dengan air-air tersebut yang sudah diberikan leher angsa yang tertutup dan tidak tertutup. Jadi sama seperti yang di atas, pembuktian untuk apakah suatu makhluk hidup dapat hidup di tempat yang tertutup tanpa bantuan oleh makhluk hidup yang lain. Seperti itu. Kemudian untuk evolusi kimia, di sini model perangkat percobaan Miller dan Urey itu sintesis molekul organik secara abiotik. Jadi untuk abiotik itu sendiri tanpa perantara bahan-bahan yang biologi. Jadi di sini mereka menggunakan bagian yang kimiawi yang berupa uap air, kemudian NH2, H2, kemudian akan dibuatkan melalui tabung. Di sini terdapat ada penguapannya, pembakaran. Ketika air tersebut melakukan pembakaran dan akan menghasilkan uap air, nah di situ yang bagian lingkaran yang berwarna merah di situ akan melakukan atau menghasilkan NH3, kemudian H2 dan CH4. Kemudian setelah itu akan
melihat pengembunan atau prosesnya pengumpulan uap air yang akan menjadi air kembali dan akan tersalur ke bagian bawah lagi. Jadi terus memutar. Kemudian untuk asal-usul prokariot, nah di sini ada bagiannya H2O, kemudian H2, CH4 dan NH3. Nah, di situ akan menghasilkan monomer organik dengan ini monomer kembali ke bagian polimer atau proteinoid. Nah, akan menghasilkan protoboin dan setelah itu adalah sel purba. Nah, setelah sel purba itu nanti akan menghasilkan sel prokariot purba gitu. Kemudian asal-usul eukariot sama seperti dengan prokariot. Nah, di sini ada berbagai evolusi pembentukannya. Jadi pembentukan seperti lingkaran dan poin akhirnya akan terbentuk yang untuk yang lingkaran adalah untuk sel hewan, yang kotak adalah untuk sel tumbuhan. Kemudian untuk evolusi tumbuhan sendiri, dia berasal dari alga, kemudian menambah menjadi tumbuhan lumut, kemudian tumbuhan paku, kemudian ada tumbuhan berpembuluh seperti tumbuhan mangga, kemudian kelapa, dan tumbuh-tumbuhan pohon yang tinggi-tinggi. Kemudian untuk evolusi hewan sendiri, pertama, dia dari protista dan akan berkembang menjadi 3 bagian. Ada porifera, cnidaria, kemudian platyhelminthes. Nah, untuk ini bagian platyhelminthes itu adalah bagian-bagian yang lunak. Jadi ada moluska, annelida, kemudian nematoda, echinodermata, dan chordata. Jadi moluska itu adalah berupa keong-keongan, annelida itu berupa seperti cacing, kemudian nematoda dia berupa ubur-ubur, sotong seperti itu, dan echinodermata nanti bagian-bagian yang menyerupai lendir, jadi seperti lintah itu. Kemudian ada chordata, di sini lebih spesial karena di bagian chordata dan echinodermata ini adalah yang membedakan sangat pembedanya sangat lebih detail. Kemudian untuk fenomena evolusi sendiri, di sini ada evolusi itu mempelajari sejarah asal-usul suatu makhluk hidup. Ketika pada zaman dulu belum ada kendaraan, polusi udara, nah kupu-kupu itu transparan. Nah, ada di contoh bagian nomor ini, dua-duanya. Nah, di sini yang kupu-kupu yang terlihat jelas yang di bagian atas, kita lihat dulu yang bagian pohon yang warna putih. Nah, bagian atas itu adalah kupu-kupu yang warna hitam. Tapi yang bagian bawah itu adalah kupu-kupu yang transparan, tidak memiliki corak warna. Nah, di situ dari perkembangannya evolusi, perkembangannya zaman, maka si kupu-kupu tersebut dapat berubah atau terdapat pigmen warna pada sayapnya karena situasi atau keadaan yang sekarang yang terdapat polusi udara. Nah, jadi zat udara ini dapat berpengaruh sekali dalam evolusi makhluk hidup. Kemudian pada bagian bawah sama, itu terlihat sekali kupu-kupunya yang bagian bawah itu sudah terkena dampak evolusi, yang bagian atas masih di zaman dahulu kala. Kemudian untuk teori evolusi sendiri di sini ada sebelum Darwin. Kalau sebelum Darwin itu teori skala alami dan teknologi alam. Jadi tanpa ada bantuan teknologi yang canggih di zaman sekarang gitu. Untuk teori Darwin sendiri di sini ada seleksi alam yang terjadi adanya perbedaan keberhasilan pada reproduksi organisme. Kemudian seleksi alam terbentuk dari interaksi antara lingkungan dengan variasi yang dimiliki oleh organisme. Kemudian yang ketiga, produk seleksi alam merupakan adaptasi organisme terhadap lingkungannya. Jadi di sini untuk kekerabatannya ini sangat jauh. Nah, dari iguana dan burung. Tapi dalam teori-teori evolusi dari tak mungkin menjadi mungkin, dan kembali lagi yang tak mungkin menjadi mungkin. Untuk perbandingan teori evolusi Darwin dan Weismann dan Lamarck. Nah, di sini ada teori yang A
itu teori Lamarck. Kemudian yang untuk gambar B itu teori Darwin. Untuk teori Darwin sendiri, dia menguatkan teori Weismann menguatkan teori Darwin, gen untuk leher panjang jerapah bersifat dominan. Jadi gen yang leher pendek bersifat resesif. Tapi untuk teori evolusi Lamarck versus Weismann, untuk Weismann sendiri berpendapat bahwa perubahan sel tubuh akibat berpengaruh lingkungan tidak diwariskan kepada keturunan, sedangkan Lamarck berpendapat sebaliknya. Jadi di sini tuh adalah pembedanya dari bagian evolusi Lamarck itu versus Weismann. Weismann itu kan berpendapat sebuah sel tubuh berakibat berpengaruh dari lingkungan. Jadi untuk sel-sel gen jerapah itu sebenarnya lehernya itu pendek, belum sepanjang yang sekarang. Tapi dari pengaruh lingkungan, jerapah terus-menerus mencari makanannya yang di atas pohon. Nah, jadi dari tarikan leher atau kepala ke atas untuk mencari makanan, jadi di situ ada penarikan otot leher yang mengakibatkan leher jerapah panjang. Jadi di situ yang dimaksudkan dari pengaruh dari lingkungan. Jadi kalau yang untuk Weismann versus Darwin itu leher panjang karena dipengaruhi oleh gen. Tapi kalau yang Lamarck dia berarti lingkungan gitu. Untuk petunjuk evolusi sendiri di sini ada fosil yang berupa proses fisika dan proses kimia. Untuk fisika sendiri, nah contohnya adalah fosil laba-laba yang terperangkap dalam getah pohon. Kalau kimia berarti yang kita awetkan dengan bahan kimia. Untuk perbandingan morfologinya, nah divergensi morfologi dari struktur homolognya, kemudian konversi morfologi dan struktur homolog. Jadi untuk perbandingan biokimianya itu dibandingkan dari asam nukleatnya dan dari bagian-bagian embrio yang dari kecil sampai besar. Seperti ini. Nah, jadi untuk nenek moyang itu reptil itu tangannya memiliki jari-jari. Nah, tapi untuk ini Punosaurus dia satu tulang untuk sayap. Nah, dan menurun menjadi manusia. Nah, tapi untuk ikan yang tidak berahang, coba kita lihat di ikan hiu, kemudian turun ke penguin dan turun ke lumba-lumba. Di situ kelas sama-sama kelas ini yang atas, yang bawah mamalia, yang atas kelas ikan, Pisces. Nah, kemudian di situ ada kesamaan pada bagian siripnya, padahal mereka tidak satu genetiknya. Nah, tapi dalam konversi morfologi pada ikan hiu, penguin, dan lumba-lumba itu hampir sama. Tapi kalau divergensi morfologi pada tungkai depan vertebrata itu mereka sama. Kemudian ini ada perbandingan embrio vertebrata atau tulang belakang yang memiliki tulang belakang. Jadi untuk embrio ikan sendiri dia memiliki yang pertama hampir mirip semua, tapi hasil akhir pada bagian evolusi dia berbeda. Ikan tidak memiliki tangan dan kaki, tapi memiliki sirip dan ekor. Tapi padahal yang pada embrio awal mereka sama semua, seperti kuda laut. Nah, kemudian untuk mekanisme evolusi sendiri, di sini kita melihat dari mutasi gen dan rekombinasi gen. Nah, dari dua bagian itu diwariskan bagian variasi genetiknya, kemudian adaptasi dan spesies. Untuk variasi genetik, contohnya seperti kemarin percobaan Mendel 1 dan Mendel 2. Merah dan putih akan menghasilkan pink. Jadi tidak tentu merah, tidak tentu putih. Jadi kombinasi dari dua induknya. Kemudian untuk prinsip kesetimbangan. Nah, di sini ada ukuran populasi harus besar. Kemudian ada isolasi dan populasi yang lain dan tidak terjadi mutasi. Kemudian perkawinan acak dan tidak terjadi seleksi alam. Jadi untuk evolusi sendiri ketika lebih banyak gajah, maka yang terjadi adalah ketidakseimbangan bagian ekosistemnya sendiri gitu. Kemudian ada bagian yang terjadi perkawinan acak. Jadi tidak bisa ketika gajah
disatukan dengan si rusa. Jadi harus dengan sejenisnya atau sespesies. Nah, di sini ada perwakilan sefrekuensi suatu alel dan mewakili frekuensi yang alel yang lain. Nah, di sini ada contohnya bagian bunga warna putih dan bunga merah. Dan di sini ada frekuensi gen, genotip, dan pada bagian populasinya. Nah, di sini hanyutan genetik, kemudian ada arus genetiknya, mutasi, perkawinan tidak acak, dan seleksi alam. Kemudian untuk spesiasinya ada syaratnya untuk terjadi spesiasi, adanya perubahan lingkungan, kemudian adanya relung atau niche yang kosong, kemudian ada keanekaragaman suatu kelompok organisme. Jadi tidak hanya suatu kelompok jerapah semua, kemudian gajah semua. Jadi harus ada saling melengkapi. Di sini ada proses spesiasi, ada isolasi geografi dan isolasi reproduksi. Ini reproduksi sendiri, proses spesiasinya adalah ada prakawin dan pasca kawin. Nah, kalau untuk yang prakawin ada kromosomal, musim, dan partenogenis dan struktural. Nah, untuk kromosom memang dikaitkan mengenai jenis spesies itu sendiri. Musim, apakah dapat untuk kromosomnya itu kan jadi di musim hujan, musim semi, musim gugur, musim kemarau, kita tidak tahu, sesuai dengan jenis makhluk hidup sendiri. Kemudian kita akan mempelajari bagian-bagian keempat dan mutasi secara praseksual dan proseksual, sebelum dan sesudah seksual. Nah, itu akan kita bahas di minggu depan. Terima kasih dari saya, semoga bermanfaat. Salam lestari, salam konservasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.